.php itu, ini contoh kalau kita mau mengambil JSON yang bisa dari sebuah file atau bisa dari sebuah URL. Gitu ya. Nah, data di sini harus data yang sifatnya itu dia fleksibel dan cross platform. Nah, salah satunya gitu ya. Salah satu ini sambil saya share screen dulu. Nah, salah satu dari data yang dipakai itu adalah JSON. Nah, JSON ini dia adalah konsepnya pasangan antara nama dan nilai. Kemarin sudah kita bahas. Contoh nama dan nilai itu warna hijau, ya. Kemudian nama Joko, kan seperti itu. Kemudian untuk sintaknya, ya, sintak itu antara nama dan nilai itu dipisahkan dengan titik 2. Contoh misalnya ya, nama Joko. Nah, seperti ini. Nah, jika ada pasangan nama nilai berikutnya, maka kemudian dipisahkan dengan koma ini. Baru kemudian kita enter dan kita masukkan untuk pasangan nama dan nilai berikutnya. Sebagai contoh, usia gitu ya. Usia Joko ini berapa gitu ya? Usia tentunya 21. Kemudian jika kita mau tambahkan pekerjaan gitu ya. Pekerjaan, maaf ini kurang tanda petik gitu ya. Pekerjaan adalah hanya mahasiswa. Ini contohnya. Kalau sudah nggak ada data lagi, ya sudah gitu ya, berarti ini berarti sudah selesai untuk pasangan untuk data JSON-nya. Maka antara penutup dan pembuka itu diawali dengan kurung awal buka dan kurung awal tutup. Seperti itu. Nah, ini contoh format data JSON yang sederhana. Nah, saya sudah membuat untuk panduan dari tentang JSON ini ya. Tentang JSON ini itu ada di sini. GitHub ya, sudah saya taruh di GitHub. Itu alamatnya ini. Ini saya taruh di grup WhatsApp gitu ya. Saya taruh di sini. Supaya nanti Anda bisa lihat di grup WA. Terus ini ya. Nah, di dalam GitHub ini banyak sekali tutorial-tutorial yang sudah saya upload.
kaitannya dengan materi yang hari ini. Di sini ada tentang dasar JSON. Ya. Nah ini. Jadi sejatinya yang namanya JSON itu, ya file JSON itu dia hanya berupa file teks biasa, ya file teks biasa. Terus untuk contohnya ya di sini ada pekerja JSON. Nah ini, ya ini saya sudah membuat contoh file JSON yaitu tentang pekerja. Untuk ekstensi filenya itu saya terima dulu. Nama file, ya nama file, kemudian diikuti dengan titik JSON. Nah ini hasilnya bagaimana gitu ya. Nah untuk file JSON ini, gitu ya file JSON ini, ya dia tidak ada tampilannya. Artinya kalau ini kemudian saya copy, kemudian saya taruh di dokumen root gitu ya. Jangan lupa untuk sum-nya nanti dihidupin dulu, service Apache-nya. Karena kita di sini itu hanya menggunakan nantinya untuk mengolah datanya dengan PHP. Untuk service yang dihidupkan itu hanya butuh yang mana tadi? Nah ini hanya butuh yang Apache saja. Untuk MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat-nya belum perlu untuk dihidupkan. Oke, di sini saya buat baru, namanya seperti ini. Terus ini kelihatan ya? Halo? Terlihat enggak? Enggak, Pak. Kurang besar dikit, Pak. Segini? Ya kelihatan, Pak. Ya kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Nah, ini akan saya simpan gitu ya. Saya simpan, save as, terus saya taruh di dokumen root. C sum docs. Kemudian di sini misalnya saya simpan di folder WS 2020. Terus untuk save as tab-nya itu saya pilih yang all file. Kemudian di sini saya tulis pekerja titik JSON. Simpan. Sudah saya simpan. Terus cara melihatnya bagaimana gitu ya? Cara melihatnya maka kita ke web browser localhost/ws 2020. Nah, ini sudah ada di sini pekerja JSON. Lalu kita buka. Nah, jadi tampilannya kalau yang JSON ini ya sama persis ya, sama persis dengan, saya besarkan ya biar kelihatan. Tampilannya sama persis ya, sama persis dengan file teks yang tadi kita ketik. Karena memang dia hanya berupa data murni. Nah, kemudian lalu kalau kemudian itu kita ambil dari provider dan terus kita mau manfaatkan, mau kita kembangkan untuk aplikasi yang kita bangun, caranya bagaimana gitu ya. Nah, berarti kita butuh bahasa pemrograman yang bisa mengolah data yang sudah kita request. Maka di sini kita butuh yang namanya PHP gitu ya. PHP ini hanya salah satu contoh ya. Salah satu contoh untuk mengolah data-data JSON. Mana ya? Nah, ini ya.
Ini dasar JSON.php. Oke, ini saya copy dulu. Terus saya taruh di sini. Ini pakai ini aja ya, Notepad++, biar kelihatan warnanya. Buat file baru pakai Notepad++. Terus sebentar, fontnya saya besarkan dulu biar terlihat. Oke, saya taruh di sini. Kemudian saya simpan file save as, simpan di dalam dokumen root. Dokumen root-nya jangan lupa jadikan satu folder dengan yang tadi di sini. Saya kasih nama dasar JSON.php ya. Nah, ini ya. Jadi untuk urut-urutannya ya, urut-urutannya sambil saya jelaskan sedikit tentang PHP, refreshing di mata kuliah web programming ya. PHP itu diawali dengan tag pembuka PHP seperti ini dan diakhiri dengan tag penutup. Terus yang tadi, data JSON tadi kita masukkan sebagai variabel di dalam PHP. Di sini kita membuat sebuah variabel namanya employee data. Employee data sama dengan, terus kita masukkan, kita copy paste di sini. Contohnya ini, employee ID gitu ya, titik 2 dan seterusnya, sama persis seperti yang tadi. Terus Anda perhatikan untuk data-data yang sifatnya berupa angka atau sebuah boolean, maka dia tidak perlu menggunakan tanda ketik. Jadi langsung saja diketik seperti ini. Kecuali kalau dia berupa sebuah string, nah itu mau nggak mau harus dengan menggunakan tanda petik seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian cara memanggil JSON-nya ini, kita buat sebuah variabel lagi. Di sini nama variabelnya adalah obj. Ya. Obj JSON decode ya, JSON decode ini untuk melakukan decoding atau membaca variabel JSON ini tadi ya, pakai JSON decode. Terus kita masukkan di sini nama variabelnya employee data. Ya. Nah, kemudian di sini kita tampilkan echo obj. Nah, untuk mengakses objek yang ada di dalam variabel, kita tambahkan tanda panah. Tanda panah, kemudian kurung buka tutup, lanjutkan dengan nama dari elemennya, elemen name di sini maksudnya ya. Sekarang kita coba ya, kita coba di web browser. Kita buka efek dulu, reload. Nah, sudah ada di sini. Kita lihat. Nah, yang ditampilkan adalah berupa nama. Ya. Itu dasar-dasar dari cara mengolah file JSON. Kadang-kadang ada sebuah file JSON itu yang sangat rumit, sehingga kita kesulitan mana elemennya dan mana value dari elemen yang ada di dalam file JSON tersebut. Ya. Maka saya menyarankan kalau menemui data yang seperti itu,
pakai yang JSON viewer. Contohnya ini ya. Nah, ini online JSON viewer. Jadi untuk memetakan ya, untuk memetakan elemen dan value nilai dari elemen tersebut. Sebenarnya banyak gitu ya, banyak. Tapi kita tinggal pilih salah satu aja. Saya suka pakainya yang paling atas ini. JSON viewer.stack.au. Nah, ini ya. Tinggal kita kopas saja tadi JSON-nya di sini. Nah, ini ya. Copy, taruh di sini. Ini. Terus kita klik viewer. Nah, ya. Nah, sekarang di sini terlihat dengan jelas pasangan name dan value dari file JSON yang baru saja kita upload. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen, ada 5 name, dan juga ada 5 value. Konsultan, employee ID, hire date, location, name. Jadi, kalau kita mau menampilkan semuanya, ya berarti tinggal kita masukkan ininya, masukkan name-nya ya. Contoh di sini sedikit gitu ya. Jadi konsultan gitu ya. Konsultan. Kita simpan. Terus kita kembali ke sini ya. Kali ini kita reload. Hanya ini employee hire date. Hire date. Simpan terus kita lihat. Nah, hire date-nya adalah dimasukkan di sini. Kita tambahkan lagi, misalnya ini adalah ini, employee ID. Simpan. Data-data ini yang kemudian bisa kita contoh mengolahnya ini ya, contoh mengolahnya. Lalu kok tampilannya masih acak-acakan? Nah, berarti tinggal dari sisi pengembang, kita sebagai pengembang yang akan mengolah data ini mau dibuat contoh tampilannya itu seperti apa gitu ya, contoh nanti di sini itu kita buat dalam bentuk tabel gitu ya, dalam bentuk tabel berarti kan kita pakai HTML ya, ini kita kemudian di sini bisa kita tambahkan ini ya, satu ini ya, profil pekerja ya. Setelah kita buat sebuah teks HTML-nya profil pekerja, misalnya bisa kita tambahkan sebuah tabel gitu ya. Tabel terus kita kasih sebuah row-nya. Kalau kita lihat di sini
Misalnya mau menampilkan ID, nama sama tanggal dia mulai masuk sama lokasinya. Berarti ada 4 baris dan ada 2 kolom. Ya. PD. Ini. Ini adalah ID pekerja. Ya. Ya. Ini kemudian di sini adalah kita tambahkan ini tadi. Tambahkan di sini karena dia berupa PHP, tambahkan tag PHP pembuka dan penutupnya. Kita coba dulu ya. Kita coba. Ini sudah ada ya. ID pekerja 1234567. Kalau dilanjutkan sudah oke kan? Sudah oke, ini tinggal kita duplicate menjadi 3 ya. 4 dengan lokasi. Kali. Ini kita hapus. Hapus, terus setelah ID pekerja ada nama lengkap ya. Nama lengkap. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal masuk ini ya. Yang terakhir adalah alamat. Terus variabelnya ini kita ganti. Nama lengkap diganti dengan name. Ya. Kemudian tanggal masuk. Ya. Ini kita ganti. Clear date. Alamat kita ganti dengan location. Ini. Terus kita reload. Nah, ya. Nah, sudah muncul. Tadi pekerja, nama lengkap, tanggal masuk, alamat. Kalau mau ditambahkan di sini bisa kita tambahkan properti. Label border sama dengan itu ya. Dan cell heading sama dengan 5 ya. Cell spacing sama dengan cuman kembali ke sini. Ini contoh bagaimana sebuah data JSON sederhana kemudian kita olah ya dengan menggunakan PHP. Ini nanti saya taruh di grup WA ya. Ya nanti bisa dipelajari. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya dulu. Sudah jelas atau belum? Atau masih bingung?
Jelas ya? Nah, nanti kalau sudah jelas ya, berarti bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Di situ ada JSON 2. Ya. Ada JSON 2. Nah, di JSON2.php itu, ini contoh kalau kita mau mengambil JSON yang bisa dari sebuah file atau bisa dari sebuah URL. Gitu ya. Kalau tadi ini contohnya kita pakai JSON-nya itu untuk dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, kalau mau mengambilnya dari sebuah file, berarti tinggal kita copy ini, ya. Ini, terus kita simpan, namanya json2.php. Tadi kan sudah kita simpan sebelumnya ya. Kalau sudah, kita kembali ke web browser. Di dalam folder, nah di sini file JSON-nya itu dia jadi satu folder dengan file-file PHP. Kita klik, nah sama gitu ya. Jadi dia sama, hasilnya sama antara file dasar JSON dengan file JSON2.php. Hanya perbedaannya yang satu file JSON-nya diincludekan dalam variabel, yang kedua dia masukkan ke dalam file. Jadi kemudian kalau ini kita kopikan, ya copy ke sini, ini kita hapus, kemudian kembali ke sini, di reload JSON2.php, nah, hasilnya sama. Oke. Terus kita lihat yang file yang ketiga ya. File yang ketiga itu ada json3.php. Nah, json3.php ini dia sudah pakai file JSON yang lain ya. Ya, pakai file JSON-nya yang bekerja2.json. Bedanya apa gitu ya? Bedanya bahwa di sini dia sudah pakai array ya. Pakai array di mana di sini ada anak gitu ya. Anak itu dia dimungkinkan dia punya anak lebih dari satu ya. Punya anak lebih dari satu ya. Kita copy dulu, kita akan membuat sebuah file yang baru. File save as, namanya adalah bekerja2.json. Jangan lupa untuk save as-nya itu pilih yang all file. Simpan. Nah, sekarang Anda lihat di sini namanya sudah bekerja2.json. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Untuk file bekerja2.json ya. Bekerja2.json ini yang ada, jadi sebuah file JSON yang punya data array ya. Jadi kalau yang data array ini ya,
Kalau tadi dia hanya langsung tanda petik, maka kalau dia value-nya itu berupa array, dia pakai kurung kotak, gitu ya, kurung kotak atau bracket, ya, kurung kotak. Kemudian baru di dalamnya kita masukkan value-nya. Kalau value-nya lebih dari 1, dipisahkan dengan tanda koma, ya. Terus untuk cara mengolahnya bagaimana, gitu ya? Cara mengolahnya atau untuk viewernya dulu. Nah, kita lihat viewernya, ya. Untuk viewernya kita kembali ke sini di teks, ya, kita paste. Nah, ini ya, kita klik viewer. Kita klik viewer. Nah, kalau Anda lihat di sini, maka ya untuk value dari elemen anak itu muncul bracket, terus ada anak 1, anak 2, anak 3. Ya. Terus kita lihat untuk file pengolahnya itu ada di package json3.php. Ini file yang ketiga. Nah, ini. Tapi di sini kita buat sebuah file baru. Simpan json3.php. Cara mengaksesnya sebenarnya sama, hanya perbedaannya di sini, ya. Setelah elemen atau setelah name-nya itu ditambahi indeks, ya, indeks dari array tersebut. Tinggal dia itu indeks keberapa. Jadi kan ada ini, ya, ini. Nah, di sini kan ada 3 anaknya, gitu ya. Indeks itu dimulai dari angka 0. Joni, Jojon, Johan, gitu ya. Joni, Jojon, Johan. Oke, kalau sudah 1, 0, 1, 2, ya. Nah, ke sini kita lihat dulu. Kemudian json3.php. Nah, ya, muncul nih. Nama anak pertamanya siapa, anak keduanya siapa, anak ketiganya siapa. Oke, itu materi hari ini tentang JSON dan cara mengolahnya dengan menggunakan PHP, ya. Nah, sekarang praktek, ya. Praktek untuk Anda. Kalau kita itu melamar pekerjaan, itu biasanya kan ada kurikulum vitae, gitu ya. Kurikulum vitae untuk pelamar kerja. Nah, yang harus Anda praktekkan nanti, ya, kenapa kok mulainya dari 0, ya. Jadi kalau array itu, kita kan kalau bilangan biasanya mulai dari 1, ya. Tapi kalau di dalam sebuah data array, itu dimulai dari indeks yang ke 0, gitu ya. Kalau ada pertanyaan lewat chat aja boleh, gitu ya. Kalau misalnya kok mikrofonnya bermasalah atau sedang rame di situ, boleh lewat chatting. Nah, bukan tugas, ya, praktek, ya. Praktek, tapi nanti ada hasilnya, ya. Prakteknya adalah buat file JSON dengan data kurikulum vitae. File JSON dengan data kurikulum vitae, terus tampilkan dengan menggunakan HTML dan PHP. Ini untuk bahan prakteknya, ya. Untuk bahan prakteknya silahkan dikerjakan. Terus hasilnya dalam bentuk screenshot nanti diposting di grup WhatsApp. Ya. Paling lambat berarti hari seminggu setelah ini, ya.
hari Selasa. Hari Selasa jam terakhir aja ya, jam 23.59. Selasa tanggal 23 September. Ya. Ada pertanyaan lagi tentang bahan prakteknya? Kalau Anda jadinya hari ini ya boleh diposting hari ini ya. Ada teori, ada praktek. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Mas Fahmi mungkin ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas, Pak. Ya ada ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk sering-sering akses e-learning dan diklik itu pada setiap materinya. Itu untuk ini bukti keaktifan dan presensi online ya. Dan ini nanti juga ini kan saya rekam, nanti saya upload ke YouTube. Jadi kali-kali aja Anda tadi ada yang lupa atau ada yang miss di penjelasan yang sudah saya sampaikan. Untuk link YouTube-nya nanti saya kirim melalui grup WhatsApp. Ya, baik. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan rezeki dari orang tua Anda semua. Selamat siang. Amin. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah. Oke guys. Oi, B. Ngopi. Mau pekitan. Gas. Pan balapan, Pan. Jadi mengejak balapan. Yo reknap ko. Reknap tak jadi balapan. B yoga kan lu. Totangi. Juga lu. Oke sakit. Kok demar ini ngepit itu. Ini cek direkam. Hehehe, rusuh he. Ngopi. Assalamualaikum. Mas Bro.